Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ayat yang barusan saya kemukakan itu adalah surah At-Taubah ayat 36 yang menyatakan bahwa Allah memiliki hitungan bulan, yakni ada 12, bahwa inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya perhitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, yang salah satu di antara 12 bulan tersebut yang diutamakan adalah 4 bulan, arba'atun hurum. Arba'atun hurum ini ditafsirkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bulan apa itu? Yakni az-zamanu mustadarun kahayati yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa zaman ini terus berputar dan ada 4 bulan diantaranya. Salah satun mutawaliyatun, yang 3 bulan itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang satu lagi yaitu Rajab, Mudharul ladzi bainal Jumadi wasya'ban, yang ada di dalam hitungan kaum Bani Mudhar, yakni antara bulan Jumadil akhir dan juga Sya'ban, yaitulah Rajab. Maka hadirin jamaah sekalian, bahwa bulan Muharram ini nyatalah bahwa di antara bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Subhanallah. Ternyata kalau kita melihat sejarah, terutama kisahul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa besar terjadi hampir di setiap nabi dan rasul. Kita lihat di dalam sejarah bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari pembakaran api oleh Raja Namrus, itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Raja Fir'aun beserta pasukannya, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang yang terjadi pada bulan Muharram. Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salam itu selamat dari cengkraman tipu daya perempuan yang subhanallah, bahwa itu pun terjadi pada bulan Muharram. Hampir semua nabi-nabi dan rasul mengalami peristiwa dan sejarah penting di dalam bulan Muharram. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmah, nabi yang membawakan rahmat bagi rahmatan lil alamin, seluruh alam merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu bahwa apa yang terjadi pada diri nabi-nabi, maka nabi pun mengalaminya. Bahwa para nabi dan rasul dibekali sejarah-sejarah istimewa pada bulan Muharram, apatah lagi rasul yang menitipkan subhanallah sejarah yang begitu istimewa, sejarah yang begitu menggugah, sejarah yang menjadi tonggak sejarah peradaban Islam, itu terjadi pada bulan Muharram. Hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Mekah, yang subhanallah 10 tahun negeri Mekah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi nabi dan rasul, ternyata tidak membawa percepatan secara signifikan,
barulah setelah hijrah ke Madinah dengan dakwah 13 tahun, maka subhanallah Islam mulai merebak keluar Jazirah Arabia. Islam mulai menembus ke berbagai benua. Kemudian Islam mewarnai setiap negara dari berbagai negara. Subhanallah, ini adalah berkah dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang itu terjadi pada bulan Muharram. Maka kalau kita melihat sejarah hadirin jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Kemudian dari keluarga serta leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pendiri kota Mekah itu adalah leluhur dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, dakwah di negeri sendiri, dakwah di negeri leluhur, dakwah dari kalangan keluarga sendiri, ternyata tidak membawa percepatan secara signifikan akan agama Islam. Namun ketika berhijrah ke Madinah, subhanallah, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah kemenangan bagi kita selaku kaum muslimin wal muslimat. Namun betapapun Rasulullah SAW sangat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tidak meninggalkan strateginya selaku ikhtiar manusia yang wajib dilaksanakan oleh semua manusia. Dan ini pun iktibar bagi kita sekalian, bahwa betapa Rasulullah SAW sekalipun paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia yang paling suci di muka bumi, sekalipun manusia yang paling tinggi akhlak dan ibadahnya, tetap di dalam menjalankan kehidupan selalu menggunakan strategi yang matang luar biasa. Ini bermula ketika terjadi musyawarah besar-besaran di Darun Nadwah, yaitu para pembesar-pembesar Quraisy merasa resah dan gelisah dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit keluarga mereka mulai masuk Islam. Sedikit demi sedikit kaum kerabat mereka mulai masuk Islam. Kemudian bermusyawarahlah para pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Kemudian terjadilah perdebatan antara musyawirin. Yang satu mengusulkan bagaimana kalau Nabi Muhammad itu dibunuh saja karena sudah meresahkan kaum Quraisy, katanya. Itu tidak diterima usulannya, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah Quraisy, yaitu kabilah yang termulia pada saat itu. Maka mereka sangat ketakutan, andai kata dibunuh maka akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Quraisy dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, bahwa diusulkanlah bagaimana kalau Nabi Muhammad diusir beserta seluruh pengikutnya. Ini pun sama ditolak, karena kalau seandainya diusir, maka yang akan menjadi ketiban kerugian pasti bangsawan Quraisy, karena beliau adalah berasal dari bangsawan Quraisy, dan kalaupun seandainya diusir, nanti beliau menyusun kekuatan baru, akan diserang habislah para penduduk kota Makkah. Akhirnya tidak jadi. Barulah setelah deadlock antara musyawirin dan lain-lainnya, kemudian ada seorang kakek tua, namun orang tidak mengetahui siapa ini kakek tua, namun dia mengusulkan yang sangat jitu, yaitu begini saja, wahai kaum Quraisy, bagaimana kalau seluruh kabilah Arab kita undang pada suatu malam, dan semua kabilah-kabilah mengirimkan jagonya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau seandainya terjadi pembunuhan oleh berbagai kabilah Arab, maka orang Quraisy tidak bisa menuntut balas kepada berbagai banyak kalangan. Akhirnya diputuskanlah bahwa usulan itu yang akan diterima, dan di akhir dalam buku sejarah bahwa orang kakek-kakek yang memberikan usulan untuk membunuh Nabi Muhammad dengan berbagai strateginya itu adalah iblis la'anatullah yang menyerupai manusia. Ditentukanlah pada malam ketika mau dibunuh,
ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan bocoran dari Malak Jibril alaihissalam, dan saat itu pula Malak Jibril alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian menyusunlah strategi Rasul. Bagaimana susunan strateginya? Bahwa pertama yang akan menempati tempat tidur Rasul adalah Sayyidina Ali, yaitu seorang pemuda yang sangat disegani dan ditakuti oleh orang-orang kafir karena kegagahannya. Kemudian yang akan menemani Rasulullah SAW berhijrah adalah Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling tinggi akhlaknya dan paling taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam menyiapkan akomodasi dan perbekalan siapa? Yakni dipilihlah Hafsah binti Abu Bakar yang menyuplai makanan sehingga orang-orang tidak mengetahui, karena beliau menyuplai makanan dengan menyerupai atau menyamar sebagai penggembala domba. Dan yang terakhir tidak boleh kita lupakan, yakni Rasulullah SAW menyewa pemandu jalan yang bernama Abdullah bin Uraikin. Abdullah bin Uraikin ini walaupun bernama Abdullah, tapi beliau itu sebagai orang non-muslim. Ini pun iktibar bagi kita bahwa di dalam kerjasama, sekalipun itu masalah muamalah, selama tidak mengandung unsur akidah, maka boleh-boleh saja untuk bermuamalah atau bekerja sama dengan orang non-muslim. Singkat cerita, sampailah Rasulullah SAW di Madinah, maka subhanallah, dengan keluasan akhlaknya, dengan ketinggian ilmunya, dengan kepribadian yang luar biasa, akhirnya Rasulullah SAW dapat mengislamkan seluruh penduduk kota Madinah, kemudian mengirimkan delegasi-delegasi untuk menyampaikan syiar Islam, sampai hari ini bahwa alhamdulillah ternyata Islam yang paling banyak dianut oleh seluruh penduduk dunia ini berkah dari perjuangan dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermula dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita sekalian bahwa insya Allah selamanya kita akan berhijrah. Hijrah dari apa? Hijrah minal hasani ilal ahsani. Kalau dulu Rasulullah SAW menghijrahkan orang dari minaz zulumati ilan nur, kalau kita mah sekarang sudah Islam, maka hijrah kita adalah mengembalikan atau berhijrah dari sesuatu yang sudah baik ilal ahsani ke sesuatu yang lebih